Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak solih solihah? Kembali lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 bab 4. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup lapang dengan berbagi. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Meyakini makna zakat dengan benar. 2. Membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat dengan benar. 3. Menjelaskan makna zakat dengan benar. Membedakan makna zakat fitrah dan zakat mal dengan benar, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat dengan benar, dan mempraktekkan makna zakat dengan benar. Anak solih solihah, sudahkah kalian berbagi hari ini? Mengapa kita harus saling berbagi? Siapa yang selalu memberi kita? Jawabannya pasti yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berbagi adalah cara kita berterima kasih kepada Allah. Jadi, kalau kalian sering berbagi, pasti Allah akan selalu memberi. Kali ini kita akan belajar tentang zakat. Apakah kalian tahu apa itu zakat? Sekarang kita akan bahas bersama. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Dalil zakat terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 103. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Apakah kalian sudah tahu ada berapa macam zakat? Zakat ada 2 macam. Zakat fitrah dikenal dengan zakat jiwa, dan
ada zakat mal yang dikenal dengan zakat harta. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, zakat fitrah. Fitrah artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Siapa yang tahu apa hukumnya zakat fitrah? Hukum zakat fitrah adalah wajib. Bagaimana tata cara menunaikan zakat fitrah? Tata cara menunaikan zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berupa makanan pokok atau beras. Banyaknya zakat fitrah yang berupa beras yang dikeluarkan adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Mengapa kita menggunakan beras? Karena di daerah kita yang dijadikan makanan pokok adalah beras. Jika makanan pokok kalian selain beras, itu boleh dibayarkan untuk zakat fitrah. Contohnya gandum, jagung, ataupun kurma. Kemudian, kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya sampai sebelum sholat Idul Fitri. Namun, zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Kemudian, siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu ada 8 golongan, sebagaimana zakat mal. Tetapi, golongan yang paling utama penerima zakat fitrah adalah fakir miskin. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun yang termasuk zakat mal antara lain hasil perdagangan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas dan perak. Penghasilan juga harus dizakati, yang dikenal dengan zakat profesi. Kemudian, apa saja ketentuan bagi orang yang wajib berzakat? Orang yang wajib berzakat antara lain 1. Beragama Islam, baligh, berakal, bebas dari hutang, dan merdeka atau bukan budak. Ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya memiliki ketentuan antara lain, yaitu cara memperolehnya dengan halal dan baik. Yang kedua, hartanya berkembang atau memberi keuntungan bagi pemilik harta. Hartanya milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya dan mencapai nisab dan haul. Nisab adalah jumlah harta tertentu dan haul itu mencapai dalam 1 tahun. Siapa-siapa yang berhak menerima zakat? Yang berhak menerima zakat sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ba'nis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Berdasarkan ayat tersebut, penerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya adalah 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, mu'alaf, riqab, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Fakir adalah seorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta, juga tidak memiliki pekerjaan. Miskin yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. Amil yaitu orang yang ditugaskan pemerintah atau lembaga zakat untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Mu'alaf yaitu orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk Islam, sehingga perlu diperkuat hatinya dengan diberikan zakat sebagai tanda kepedulian dan perhatian Islam terhadap mereka. Riqab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Dalam hal ini, uang zakat dapat digunakan untuk membebaskan dirinya agar merdeka. Ghorim yaitu orang yang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu membayar hutang kecuali dengan bantuan orang lain. Sabilillah yaitu sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Demikianlah anak-anakku yang hebat, pembahasan tentang zakat. Semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.